Biografi Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah menjabat khalifah menggantikan ayahnya Muawiyah bin Abi Sufyan pada usia 34 tahun. Ia adalah khalifah kedua dalam dinasti Bani Umayyah. Ia lahir pada 22 Hijriah, namun ada juga yang mengatakan ia lahir pada 25 atau 26 Hijriah. Saat itu ayahnya sedang menjabat sebagai gubernur wilayah Palestina yang meliputi Suriah dan sekitarnya yang berkedudukan di Damaskus. Sebelumnya pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, wilayah itu dipegang Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Sufyan menjabat sebagai gubernur sekitar 29 tahun dari 41 sampai 60 Hijriah. Pada masa itulah Yazid lahir. Dengan demikian, Yazid lahir dan besar dalam lingkup istana yang penuh dengan kemewahan. Tidak seperti Khulafaur Rasyidin sebelumnya yang dipilih oleh kaum muslimin. Yazid menerima jabatan langsung dari ayahnya. Namun demikian, sebagian besar penduduk Palestina dan Suriah mendukungnya. Penduduk wilayah Mesir dan pesisir utara Afrika juga mengatakan baiat kepada Yazid. Sementara wilayah Basrah saat itu merupakan ibu kota Iran dan Khorasan dan Kufah, ibu kota Irak kala itu, belum menunjukkan reaksi. Sedangkan penduduk wilayah Hijaz, terutama penduduk Mekah dan Madinah, menentang secara keras. Meskipun Marwan bin Hakam, gubernur wilayah itu, sudah memaksa, tetapi mereka menolak. Kala itu, baik di Madinah maupun Mekah, masih banyak kalangan sahabat Nabi dan para tabi'in. Di wilayah Hijaz ada 4 tokoh yang disegani kala itu: Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Husain bin Ali bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Zubair bin Awam. Abdurrahman bin Abu Bakar meninggal dunia sebelum Muawiyah menjabat khalifah. Abdullah bin Umar menyetujui Yazid sebagai khalifah. Sejarah mencatat ucapannya saat itu, "Kalau orang banyak menyujuinya, maka aku pun setuju." Sedangkan Husain bin Ali dan Abdullah bin Zubair tetap tak mau berbaiat kepada Yazid. Penduduk Mekah pun berada di belakang kedua tokoh itu. Sementara itu, penduduk Kufah mengundang Husain ke Irak untuk dinobatkan sebagai khalifah. Husain bin Ali setuju. Ia pun mengirimkan Muslim bin Uqail bin Abi Thalib ke Kufah. Muslim bin Uqail berangkat dan berhasil mengambil baiat 30.000 penduduk Irak. Semuanya berjanji akan mendukung Husain sebagai khalifah. Diiringi rombongan besar, Husain berangkat menuju Kufah. Turut dalam rombongan itu istri dan putranya Ali bin Husain yang lebih dikenal dengan Ali Zainal Abidin. Begitu mendengar sikap penduduk Irak di Kufah dan adanya keberangkatan Husain bin Ali dan pasukannya ke kota itu, Khalifah Yazid murka. Ia segera memecat Nu'man bin Bashir, gubernur wilayah Irak, dan menggabungkan wilayah itu dalam kekuasaan Abdullah bin Ziyad, gubernur wilayah Iran yang sudah berhasil mengambil baiat atas para tokoh di Basrah. Bersamaan dengan itu, Yazid juga memerintahkan untuk menangkap Husain bin Ali dan pasukannya. Gubernur Abdullah bin Ziyad tiba di Kufah terlebih dahulu daripada Husain dan pasukannya. Dengan mudah ia merebut dan menduduki Kufah. Para penduduknya berbalik mengangkat baiat kepada Yazid bin Muawiyah. Muslim bin Uqail ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Abdullah bin Ziyad segera membentuk pasukan besar yang terdiri dari 2.000 tentara berkuda dari penduduk Irak sendiri dan mempercayakan pimpinannya kepada Al-Hur bin Yazid At-Tamimi untuk menghadang Husain dan rombongannya. Rombongan kecil itu terus melanjutkan perjalanan di sebuah tempat bernama Sirah. Rombongan Husain berpas-pasan dengan pasukan Al-Hur bin Yazid. Al-Hur sempat kaget melihat rombongan kecil di hadapannya, sebab berita yang ia dengar Husain datang bersama pasukan besar. Ia tak berani gegabah lalu menghentikan pasukannya dan mengambil posisi bertahan. Pertempuran tak seimbang pun tak terelak. Seluruh pengikut Husain hampir semuanya gugur. Hanya para wanita dan anak-anak yang dibiarkan selamat. Sebelum tubuh Husain rebah ke tanah, sebuah tombak melesat ke mulutnya. Selanjutnya seorang musuh lain menusuk dada cucu Rasulullah dengan tombak. Tepat ketika tubuhnya rebah, pedang Samar bin Jiljausan, salah seorang panglima Yazid, menyambar lehernya. Peristiwa Karbala itu menggemparkan penduduk Hijaz. Bagian penduduk Madinah segera mencabut baiat atas Yazid bin Muawiyah. Abdullah bin Zubair segera dinobatkan sebagai khalifah. Di kalangan masyarakat saat itu, ia termasuk orang ternama.
Ayahnya Zubair bin Awam adalah satu di antara 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Sedangkan ibunya adalah Asma binti Abu Bakar. Abdullah bin Zubair mendapat dukungan dari Hijaz, Yaman, dan Arabia Selatan. Setelah berhasil menaklukkan Madinah dan pasukannya melakukan ibadat, tradisi Romawi ketika menaklukkan sebuah kota, tentara diperbolehkan melakukan apa saja di dalamnya selama 3 hari. Muslim bin Uqbah melanjutkan perjalanan ke Mekah. Dalam perjalanan inilah ia meninggal, dan pimpinan pasukan diambil alih Al-Husain bin Al-Namir. Pasukan Abdullah bin Zubair mampu bertahan selama 40 hari di Mekah. Karena tak mampu menembus pertahanan itu, Al-Husain mengajak damai. Akhirnya, kedua belah pihak sepakat gencatan senjata. Pada detik-detik itulah, Yazid bin Muawiyah meninggal dunia dalam usia 38 tahun. Masa pemerintahannya berlangsung selama 3 tahun 6 bulan.